Baiklah, di sini saya akan menampilkan media yang saya buat yang berjudul Media Interaktif dengan Materi Peluang. Ini adalah bagian depan atau cover media saya. Sekarang klik ikon play. Oke, selanjutnya akan diarahkan ke bagian menu ini. Nah, di bagian menu ini saya menampilkan beberapa menu yaitu petunjuk, kompetensi inti, materi ajar, kuis, dan info penulis. Oke, yang pertama ke menu petunjuk dulu ya. Kita klik. Nah, di dalam menu petunjuk ini saya menampilkan petunjuk-petunjuk yang ada di media saya ini. Yaitu yang pertama, ikon play itu tombol untuk memulai. Ikon yang ada gambar rumahnya itu untuk tombol untuk kembali ke menu. Ikon tanda panah ke kanan itu tombol untuk menuju slide selanjutnya. Dan ikon panah ke kiri itu tombol untuk kembali ke slide sebelumnya. Nah, inilah dia yang saya tampilkan di dalam menu petunjuk. Sekarang kita keluar ya. Oke, sekarang masuk ke bagian menu kompetensi inti. Klik. Nah, inilah dia tampilan di dalam menu kompetensi inti. Sekarang masuk ke menu materi ajar. Oke, materi yang pertama saya bawakan yaitu definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, rumus peluang terjadinya suatu kejadian A itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA peluang kejadian, NA itu banyaknya kemungkinan A terjadi, dan NS itu banyaknya semua kemungkinan. Tentang peluang terjadi antara 0 lebih kecil sama dengan peluang kejadian A lebih kecil sama dengan 1. Nah, jika peluang sama dengan 0, itu maka kejadian mustahil terjadi. Dan jika peluang sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Oke, sebagai contoh yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, penyelesaiannya yaitu kita misalkan kejadian A itu adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, dan 5. Nah, jadi banyaknya kemungkinan A terjadi itu sama dengan 3. Jadi, NA-nya sama dengan 3. Banyaknya semua kemungkinan yaitu NS itu sama dengan 6 karena mata dadu adalah 6. Oke, jadi kita masukkan rumusnya. PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya kemungkinan A terjadi per banyaknya semua kemungkinan. Sama dengan 3 per 6, jadi sama dengan 1 per 2. Jadi peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kedua. Di mana materi kedua ini membahas tentang komplemen suatu kejadian. Nah, jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplemen kejadian A adalah peluang komplemen kejadian A atau peluang kejadian A aksen. Nah, rumusnya yaitu peluang komplemen kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Nah, sebagai contoh yaitu peluang seorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Maka penyelesaiannya adalah peluang kejadian A-nya itu sama dengan 0,54. Maka peluang komplemen kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Peluang komplemen kejadian A sama dengan 1 dikurang 0,54. Peluang komplemen kejadian A sama dengan 0,46. Nah,
Nah, jadi peluang ia tidak diterima adalah 0,46. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membahas tentang frekuensi harapan. Nah, rumus frekuensi harapan itu yaitu FA sama dengan PA atau peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Nah, sebagai contoh, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Oke, untuk penyelesaiannya yaitu, nah, jadi diketahui banyak dadu lebih dari 10, maka A-nya itu sama dengan ada 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, banyaknya kemungkinan A yang terjadi atau NA-nya itu sama dengan 6. Banyaknya semua kemungkinan NS itu sama dengan 6 pangkat 2 atau sama dengan 36. Nah, jadi peluang kejadian A itu adalah 6/36, jadi sama dengan 1/6. banyak percobaannya adalah 72 kali. Nah, ditanya frekuensi harapan. Nah, jadi frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi 1/6 dikali 72 sama dengan 12. Sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu membahas tentang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beriringan. Nah, rumusnya yaitu P buka kurung A gabung B tutup kurung sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Untuk materi selanjutnya yaitu yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Rumusnya yaitu P buka kurung A gabung B tutup kurung sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang P buka kurung A iris B tutup kurung. Nah, yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Sebagai rumus yaitu peluang kejadian A gabung peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, yang terakhir yaitu peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling memengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumus P buka kurung B garis A tutup kurung sama dengan peluang kejadian B iris peluang kejadian A per peluang kejadian A. Oke, untuk menu pada tampilan materi ajar, sampai segini aja materinya. Sekarang, kembali lagi ke menu utama. Nah, selanjutnya masuk ke bagian menu kuis. Klik. Oke, untuk bagian menu kuis, saya tampilkan seperti ini dengan kata semangat. Kemudian kita klik menu mulai. Oke, di bagian kuis ini ada kuis nomor 1. Yang pertama, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini bisa terlebih dahulu dikerjakan di buku. Kemudian sudah mendapat jawabannya bisa diklik pada bagian menu jawaban ini.
Nah, jika jawabannya yang diklik salah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sekali lagi. Gitu. Dan jika jawabannya benar, tampilannya akan seperti ini. Oke, jika menjawab soal dengan benar, maka kita bisa melanjutkan soal dengan mengklik panah di jawaban benar ini. Soal nomor 2 juga seperti itu cara kerjanya. Jika memilih jawaban yang salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, akan muncul seperti ini. Begitu seterusnya sampai soal terakhir ya. Di sini saya buat soalnya dengan 5 soal. Dan inilah dia soal yang terakhir. Oke, selesai ya soalnya. Sekarang kembali lagi ke menu utamanya. Nah, untuk info penulis ini hanya biodata penulisnya. Inilah media yang saya buat dan sudah saya tampilkan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.